Halo anak-anak, melalui video kali ini kita akan belajar satu topik baru ya tentang volume tabung. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya kita untuk bisa menentukan atau menghitung volume dari tabung? Nah, kalau kamu penasaran, ikuti terus ya video kali ini. Oke, anak-anak, sebelum kita menghitung volume dari tabung, ada satu hal yang perlu anak-anak ingat. Ya, anak-anak harus ingat bahwa rumus dari volume bangun ruang secara umum itu dituliskan sebagai atau dengan luas alas dikali dengan tinggi. Ya, nah nanti anak-anak tinggal sesuaikan saja ya dari gambar yang kamu lihat atau dari soal yang kamu lihat. Alasnya itu berbentuk apa ya, nanti kamu tinggal sesuaikan rumus luas alasnya, sesuaikan dengan bentuk yang kamu lihat begitu ya. Nah, karena kita berbicara tentang tabung, kita mau lihat nih ada gambar tabung ya. Nah, ini adalah bagian atap tabung ya, sedangkan ini adalah bagian dari alas tabung ya. Kalau anak-anak perhatikan ya, alas dari tabung itu berbentuk lingkaran ya. Nah, karena alas dari tabung itu berbentuk lingkaran, maka luas alasnya kita bisa gunakan dengan luas lingkaran. Ya, siapa yang masih ingat nih? Luas dari lingkaran itu rumusnya apa? Ya, Pi kali R kali R. Betul ya? Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran dan rumusnya itu adalah Pi kali R, maka kita bisa simpulkan rumus volume tabung itu berarti sama dengan luas lingkaran dikalikan dengan tinggi tabung. Ya, berarti luas lingkaran tadi rumusnya Pi kali R, kemudian dikalikan dengan tinggi tabung. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk membahas beberapa soal yang akan kita kerjakan bersama setelah ini. Ya, supaya lebih paham, kita akan langsung lihat ke contoh soal. Ya, ini contoh soal yang pertama. Ya, ingat ya, rumus volume bangun ruang luas alas kali tinggi. Ya, nah sebelum kita mulai menghitung, kita perhatikan dulu gambar yang ada. Ya, kira-kira yang diketahui apa aja nih? Coba perhatikan di bagian alas. Ada garis yang menghubungkan dari titik tengah ke titik ujung lingkaran. Anak-anak ingat ya, kalau dari tengah ke ujung berarti dia disebut sebagai jari-jari. Oh, ternyata jari-jarinya 7 cm. Kemudian nih ada garis nih tegak ke atas ya, menjulang tinggi ke atas. Ingat, kalau dia menjulang tinggi ke atas berarti dia disebut sebagai tinggi ya. Maka tinggi tabung sama dengan 10 cm. Yang ditanya apa tadi? Volume ya. Rumus volume, ingat, luas alas dikali tinggi. Karena alasnya lingkaran berarti luas lingkaran dikali dengan tinggi. Ya, rumus luas lingkaran apa? Pi kali R kali R. Kemudian dikali dengan tinggi. Jangan lupa ya, tinggi tabungnya. Nah, sekarang kita tinggal ganti ya dengan angka-angka. Pi-nya kita pakai 22/7 ya. Kenapa? Karena lihat jari-jarinya dia kelipatan 7 ya. Berarti 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm lagi jari-jarinya ya. Kemudian dikali dengan tinggi. Tingginya berapa nih? 10 cm. Oke deh, tinggal dihitung. Ya, ada yang bisa kita coret ya, kita bagi nih. Hasilnya 1 ya. Berarti kita tinggal hitung 22 dikali 7 dikali 10 ya. Hasilnya 1540. Jangan lupa satuan volume cm pangkat 3 atau cm kubik. Gampang ya? Kita mau lihat nih contoh soal yang kedua. Nah, coba perhatikan. Jangan lupa rumus volume bangun ruang luas alas kali tinggi
ya. Nah, sebelum menghitung kita mau lihat dulu nih apa aja yang diketahui. Ternyata di gambar ada garis yang menghubungkan dari ujung ke ujung. Ingat, kalau dari ujung ke ujung berarti dia disebut sebagai apa? Diameter. Betul ya? Oh, diameternya ternyata 14 desimeter. Kemudian garis yang menjulang tinggi, ya, di gambar diketahui ternyata panjangnya 15 desimeter. Oh, berarti tingginya sama dengan 15 desimeter. Ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari volume. Volume berarti luas alas, karena dia lingkaran, berarti luas alas lingkaran dikali dengan tinggi tabung. Berarti Pi kali R kali R kali T. Ya, Pi-nya pakai berapa ya? Nah, kita harus tahu dulu nih, jari-jarinya berapa. Coba perhatikan, apakah jari-jari sudah diketahui? Belum, ya kita perlu cari. Carinya gimana? Ya kita pakai diameternya. Ingat ya, jari-jari itu adalah diameter kita bagi dengan 2. Ya, berarti diameternya 14 cm nih. Dibagi 2. Berarti hasilnya 7 cm. Oh, berarti ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya 7. Karena jari-jarinya 7, berarti kita bisa pakai pi-nya yang 22/7. Ya. Berarti kita tinggal hitung 22/7 dikali jari-jarinya 7 cm dikali 7 cm lagi. Jangan lupa dikali tingginya. Berapa tadi? 15 desimeter. Nah, tinggal dihitung ya. Ada yang bisa kita coret ya, kita bagi ya. Satu hasilnya. Berarti tinggal 22 kalikan 7 kalikan 15 ya. Hitung-hitung-hitung. Ya, ini desimeter ya. Maaf, Ibu lupa. Berarti hasilnya 2310. Jangan lupa desimeter pangkat 3. Gampang ya anak-anak ya. Kita lihat contoh soal yang terakhir. Oke, jangan lupa ya, volume dari bangun luang, luas alas kali tinggi. Ya, oke, sebelum kita menghitung, kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Ya, ternyata ada garis yang menghubungkan dari ujung ke ujung lingkaran. Oh, berarti dia diameter ya. Diameternya ternyata 20 cm. Ya, langsung saja karena kita cari luas, berarti kita cari jari-jarinya. Berarti 20 cm kita bagi dengan 2. Ternyata jari-jarinya 10 cm ya. Kemudian tingginya. Nih udah dibikinin garis nih ya. Tingginya ternyata 22 cm. Berarti kita tinggal masukin ke rumus. Rumus volume, luas lingkaran, luas alasnya dikali dengan tinggi tabung ya. Berarti Pi kali R kali R dikalikan tinggi tabung. Ya, karena jari-jarinya 10 cm, berarti dia bukan kelipatan 7 ya. Berarti kita pakai yang 3,14. Ya, 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm dikalikan tinggi. Tingginya berapa tadi? 22 cm. Berarti kita tinggal hitung ya, 3,14 kali 10 kali 10 hasilnya 314. Kemudian kita kalikan dengan 22 cm. Ya, berapa nih hasilnya nih? 314 cm kuadrat kali 22 cm. Hasilnya 6908 cm pangkat 3. Jangan lupa satuannya. Ya, gampang ya anak-anak ya. Terima kasih karena kamu sudah setia mendengarkan video penjelasan ini ya. Kalau kamu masih bingung, silakan putar ulang videonya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.